Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membalas kebaikan kepada siapa saja yang telah berbuat baik pada diri kita dengan balasan yang lebih baik, bukan dengan balasan yang sama, tetapi hendaknya seseorang membalas kebaikan orang lain dengan balasan yang lebih baik. Sebagai contoh, jika ada seorang yang memberi sepiring makanan pada kita, maka perintahnya dalam Al-Quran hendaknya membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, marilah bersama-sama kita selalu berusaha menjaga dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Dan hendaknya seseorang di hari Jumat secara khusus memperbanyak ucapan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena di antara bentuk zikir yang juga dinilai sama dengan doa adalah seorang yang mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, pelaku kebaikan adalah di antara penyebab datangnya kecintaan Allah pada pelakunya. Dalam surah Al-Baqarah di ayat ke-195, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbul muhsinin." Sungguhnya Allah mencintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik. Tetapi hadirin, sudah banyak tahukah kita perbuatan baik tingkat tinggi apa saja yang diajarkan Allah di dalam Al-Quran, dan agar kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari? Mari kita simak beberapa firman Allah berikut ini. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk membalas kebaikan kepada siapa saja yang telah berbuat baik pada diri kita dengan balasan yang lebih baik, bukan dengan balasan yang sama, tetapi hendaknya seseorang membalas kebaikan orang lain dengan balasan yang lebih baik. Sebagai contoh, jika ada seorang yang memberi sepiring makanan pada kita, maka perintahnya dalam Al-Quran hendaknya membalasnya dengan sesuatu yang lebih baik daripada sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nisa ayat ke-86, "Wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha innallaha kana ala kulli syai'in hasiba." Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau minimal balaslah penghormatan itu dengan yang sepadan. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, di antara perintah berbuat baik yang disebutkan di dalam Al-Quran yang kedua dalam khutbah ini adalah
hendaklah keburukan yang telah kita terima dari orang lain, maka jangan balas lagi dengan keburukan. Tidak juga Allah memerintahkan kita membalas keburukan dengan kebaikan, tetapi Allah memerintahkan kita membalas keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Bukan membalas keburukan dengan kebaikan, tetapi membalas keburukan dengan kebaikan yang lebih baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Fussilat ayat ke-34, idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawah ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia, saat bertemu denganmu, dia akan seperti teman yang setia. Dalam kitab hadis Sahih Al-Bukhari diriwayatkan bahwa di antara yang ikut menyebarkan berita bohong tentang perselingkuhan Aisyah radhiyallahu anha, salah satu istri Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, adalah seorang yang bernama Mistah. Aisyah pernah mendapat fitnah. Ia melakukan perbuatan yang dilarang oleh Allah, hanya sekedar fitnah, dan yang salah satu menyebarkan seorang yang bernama Mistah. Dan diketahui hadirin, Mistah ini adalah masih kerabat dekat ayahnya Aisyah, yaitu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu warda. Dan sudah lama Mistah dibantu kebutuhan nafkahnya sehari-hari oleh Abu Bakar. Maka tatkala Abu Bakar tahu kalau di antara yang menyebarkan berita bohong tersebut tentang anaknya adalah Mistah, maka Abu Bakar sempat bersumpah untuk tidak lagi membantu Mistah untuk selama-lamanya. Tentu mungkin menurut kebanyakan pendapat kita sebagai manusia, itu hal yang wajar. Karena diistilahkan, kenapa Mistah telah membalas air susu dengan air tuba? Tetapi ternyata sikap Abu Bakar ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mempraktekkan sumpahnya tersebut, melainkan Allah menyuruh Abu Bakar dan kepada orang lain yang pernah merasa diperlakukan seperti itu untuk terus melanjutkan perbuatan baiknya dan memberi maaf kepada Mistah. Dalam surah An-Nur ayat yang ke-22, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'a ayyutu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim." Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan harta di antara kaum bersumpah bahwa mereka tidak akan lagi memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang miskin dan orang-orang yang berhijrah di jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, dan di antara perintah berbuat baik yang disebutkan di dalam Al-Quran yang ketiga dalam khutbah ini adalah hendaklah kita berbuat baik kepada siapa saja, muslimkah dia atau bukan, manusiakah dia atau bukan. Kita diperintahkan oleh Allah berbuat baik kepada siapa saja, bukan atas dasar karena kita telah diperlakukan baik olehnya, tetapi atas dasar kita mengingat bahwa Allah yang selalu tanpa henti terus memberikan kebaikan dan kenikmatannya pada diri kita. Sekali lagi, kita diperintahkan oleh Allah untuk berbuat baik kepada siapa saja, bukan atas dasar kita telah diperlakukan baik olehnya, tetapi atas dasar kita selalu mengingat Allah lah yang terus memberikan kebaikan dan kenikmatannya pada diri kita. Dalam surah Al-Qasas ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik." Dan berbuat baiklah kepada siapa saja sebagaimana Allah telah berbuat baik.
Maka kesimpulan dalam khutbah kali ini yang berjudul perbuatan baik tingkat tinggi adalah sebagai berikut. Yang pertama, balaslah kebaikan dengan yang lebih baik. Yang kedua, balaslah keburukan dengan perbuatan yang lebih baik, bukan hanya sekedar baik. Yang ketiga, teruslah berbuat baik kepada siapa saja, bukan atas dasar mereka telah berbuat baik pada kita, tetapi berbuat baiklah kepada siapa saja karena atas dasar Allah selalu memberikan kebaikan dan kenikmatannya yang banyak kepada kita semua tanpa pernah henti. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat dari khutbah ini, mengampuni dosa-dosa kita, mewafatkan kita dalam husnul khatimah, dan kelak memasukkan kita ke dalam surga Firdaus tanpa dihisab bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqu wa'dil amin. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsiya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabiy يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أصحاب الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة وقرابة وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، رب اجعل هذا البلد آمنا، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، ولذكر الله أكبر.